Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini menjadi dunia yang sangat tidak menghargai nyawa orang, sehingga kita lihat di sekitar kita pembunuhan terjadi di mana-mana dan mengerikan sekali. Suami bisa bunuh istrinya sendiri, orang tua bisa bunuh anaknya sendiri, anak bisa bunuh orang tuanya sendiri. Persoalan-persoalan kecil, persoalan keuangan, 100.000, 500.000, sejuta, 2 juta, nyawa orang bisa melayang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sekitar kita tambah ngeri. Kenapa? Karena nyawa manusia semakin tidak lagi dihargai, sehingga pembunuhan telah terjadi di mana-mana. Pembunuhan telah menjadi berita biasa, saudara-saudara. Saudara nonton televisi, saudara baca koran, hari-hari yang saudara lihat, pembunuhan telah menjadi biasa dan terjadi di mana-mana. Yang kedua, saya pelajari mengapa saya katakan bahwa manusia hari-hari ini tidak lagi menghargai nyawa orang. Karena yang namanya aborsi juga telah dianggap biasa. Kita lihat saudara-saudara, bahkan ada di koran pengumuman-pengumumannya. Anda terlambat datang bulan, hubungi kami. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di bangsa yang katanya adat ketimurannya masih kuat. Tetapi kalau saya pelajari, bangsa ini telah menjadi bangsa yang tidak menghargai nyawa orang. Dianggap ini kan cuman bayi. Loh, tapi tahukah saudara bahwa setiap yang hidup akan dibangkitkan di akhir zaman. Berarti bayi-bayi aborsi tersebut juga menjadi makhluk yang hidup, juga akan dibangkitkan di akhir zaman. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap pendengar sekalian, mari kita menghargai kehidupan ini, sehingga tidak seperti yang terjadi sekarang, pembunuhan di mana-mana, aborsi juga terjadi di mana-mana, bahkan orang bunuh diri karena merasa tidak kuat menghadapi tantangan hidup. Ini kan tanda bahwa nyawa sudah tidak berharga. Segelas racun serangga dapat menyelesaikan nyawa manusia. Saudara, racun serangga itu kan hanya untuk nyamuk, hanya untuk lalat, hanya untuk serangga-serangga. Kenapa kok begitu manusia bodohnya sehingga racun serangga kok dipakai untuk membunuh diri? Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kita harus sudah saatnya belajar menghargai nyawa, tidak seenaknya terhadap nyawa. Seperti yang terjadi sekarang, pembunuhan terjadi di mana-mana, aborsi telah menjadi biasa, orang bunuh diri, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Orang sekarang ngebut-ngebutan di tengah jalan, orang sekarang ada lagi yang terjun bebas lah apalah, padahal sebelum terjun bebas sudah harus tanda tangan mau terjadi sesuatu, pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab. Lihat saudaraku, tetapi ini yang terjadi, manusia merasa nyawa semakin murah, semakin tidak berharga, sehingga seenaknya saja memandang hidup. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Yesus telah menyelamatkan kita. Untuk hidup kita, Dia harus mengorbankan nyawanya supaya kita boleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Karena itu hargai hidup, sadari bahwa kehidupan kita bukan milik kita sendiri. Kehidupan kita datang dari Tuhan yang pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan untuk kita mendapatkan ganjaran kita. Artinya kalau hidup kita kerjakan dengan betul dan berkenan kepada Tuhan, mahkota tersedia. Tetapi kalau kita jahat dalam kehidupan ini, maka Kristus melempar kita ke neraka, tempat di mana gertak gigi tidak akan pernah habis-habisnya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, harga hidup.
nikmatilah hidup, berjalan dalam kehidupan yang benar, maka segala kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ke-374 ini kita sedang membahas tentang nyawa berharga, karena memang di dalam Kristus nyawa berharga. Karena itu hidup Kristen menolak segala bentuk aborsi apapun alasannya, karena kita tahu Yesus Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi yang percaya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang nyawa berharga, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 1, 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 11 sampai 18, demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 11 sampai 18 masih di bawah judul perikop Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hei abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan habis engkau dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Perhatikan, biarlah nyawaku berharga di matamu. Ketika hidup kita benar, ketika kita melakukan yang tepat, saudaraku, nyawa kita menjadi berharga di mata Tuhan. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sini, di hadapan Tuhan, nyawa berharga. Kita lihat bagaimana Tuhan menurunkan api. Kenapa? Karena mereka mempermainkan abdi Allah. Dengan tenangnya mereka bilang, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah segera." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa raja sampai bisa seenaknya berbuat begitu terhadap Tuhan? Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, di hadapan Tuhan nyawa itu berharga. Kenapa? Buktinya jelas. Yang pertama, Dia Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Bukankah banyak kematian terjadi? Kenapa? Karena sakit penyakit. Padahal Alkitab dengan tegas berkata, "Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sakit apapun yang sedang saudara derita, dokter boleh katakan apapun tentang penyakitmu, tetapi Yesus adalah tabib yang heran. Alkitab berkata, selama kita percaya dan tidak bimbang, Tuhan akan menyediakan berkat-Nya buat kita. Alkitab dengan tegas berkata, oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Berarti Allah kita adalah Tuhan yang menyembuhkan segala macam penyakit. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang kedua, di hadapan Tuhan nyawa berharga. Buktinya apa? Dia Tuhan yang menjaga tiap anak-anaknya dengan malaikatnya yang berpasukan. Bahkan Alkitab berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Berarti Tuhan menjaga kita sehingga tidak ada yang buruk yang dapat terjadi dalam hidup kita. Sehingga semakin nyata nyawa kita berharga. Karena itu untuk menjaga nyawa kita, Tuhan memerintahkan malaikatnya, haleluya,
Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari di hadapan Tuhan nyawa berharga. Buktinya apa? Dia Tuhan yang membela orang yang merendahkan diri di hadapannya. Artinya apa? Orang boleh berlaku curang, orang boleh merancangkan yang jahat, tetapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela kita, menyatakan anugerahnya, menyatakan kuasanya, menyatakan perkara-perkara yang dahsyat bagi kita. Haleluya. Di hadapan Tuhan nyawa berharga. Buktinya apa? Yang pertama, dia Tuhan yang menyembuhkan penyakit. Lalu yang kedua, dia Tuhan yang menjaga tiap anak-anaknya dengan malaikat yang berpasukan. Yang ketiga, dia Tuhan yang membela orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Dan yang keempat, dia Tuhan yang memberi tuntunan bagi tiap-tiap orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Asal kita mencari dia dengan sungguh-sungguh, tuntunan Tuhan makin nyata dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan menuntun kita, maka kemuliaannya, anugerahnya, berkat-berkatnya, serta kasih setianya yang besar akan dinyatakan bagi kita yang percaya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sering dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus juga hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini mereka menganggap nyawa tidak berharga, atau nyawa mereka dirasakan tidak berharga. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mereka menyadari hidup mereka berharga, nyawa mereka berharga, karena tangan Tuhan sedang menjaganya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.